Pemirsa, pedagang Pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4. Petugas kesulitan menghalau massa yang berkerumun dan memblokir jalan. Ratusan pedagang Pasar Horas Pematang Siantar, Sumatera Utara Rabu siang berunjuk rasa menentang kebijakan PPKM level 4 yang dinilai merugikan pedagang. Para pedagang protes hingga memblokir jalan. Sejak kebijakan PPKM level 4 diterapkan di Kota Pematang Siantar, akses jalan menuju Pasar Horas ditutup. Hal tersebut menyebabkan kondisi pasar sepi dan pendapatan pedagang menurun. Ya, sangat terpuruk sekali, menderita. Dagangan gimana, Bu? Nggak laku. Nggak laku ya? Apa yang Ibu harapkan, Bu, dari pemerintah, Bu? Supaya membuat solusi bagi kami pedagang. Jadi ada pelonggaran, ya, angkot. Penyekatan angkot. PPKM itu jangan diperpanjang, baru angkot, ya, akses angkot ke Pajak Horas dibuka. Ya. Kota Pematang Siantar saat memperpanjang PPKM level 4 hingga 6 September mendatang. Sejumlah ruas jalan protokol khususnya ke arah pasar disekat untuk membatasi mobilitas warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Bupati Madiun Ahmad Dawami membantah tudingan belum membayar insentif tenaga kesehatan. Menurutnya insentif tenaga kesehatan sudah dibayar Agustus lalu sebesar 19 miliar rupiah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 10 kepala daerah yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan di daerahnya. Salah satu yang ditegur adalah Bupati Madiun, Jawa Timur, Ahmad Damawi. Namun hal ini langsung dibantah sang bupati. Menurutnya, pembayaran insentif nakes telah dibayar hingga Juni 2021. Ia pun mengaku kaget dengan berita yang menyebutkan bahwa Pemkot Madiun belum membayarkan insentif nakes. Ia menyebut insentif para nakes telah dibayar pada 26 Agustus 2021 untuk insentif periode Januari hingga Juni 2021. Pembayaran tanggal 26 kemarin sudah semuanya sudah terbayarkan. Dari total sekitar 19 miliar sekian. Dan itu ya sudah dibayarkan. Karena dari anggaran itu, dari awal kita sudah anggarkan pagu terhadap tersebut. Kemudian ada refocusing tersebut. Jadi kalau di Madiun sebenarnya sampai hari ini sudah selesai semuanya, tidak ada permasalahan di nakes. Total anggaran yang dibayarkan hingga Juni 2021 mencapai 19 miliar rupiah yang bersumber dari dana refocusing APBD tahun 2021. Total nakes yang menerima insentif berjumlah 3.992 orang. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Bayu Effendi, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapat vaksin yang diberikan oleh Puskesmas Tanjung Barat, Jakarta. Tak sedikit warga yang mengantri sejak subuh. Inilah antrian warga di depan Puskesmas Tanjung Barat, Jakarta Selatan Rabu pagi. Ratusan warga ini rela berdiri berjam-jam untuk memastikan dirinya mendapatkan vaksin COVID-19. Sejumlah warga bahkan mengantri sejak dini hari demi mendapatkan nomor urut, lantaran kuota vaksin yang disediakan terbatas. Kakak antri dari jam berapa, Kak? Suami saya yang antri dari jam 4. Dari jam 4? Iya, ngambil nomor antrian doang. Oh gitu. Kakak sendiri nomor urut berapa kan tadi? Kenapa? Nomor urut berapa antriannya? Nomor 2. Oh, nomor 2. Tadi antri dari jam berapa, Bang? Dari jam 4 subuh. Dari jam 4 subuh. Bang, ini abang vaksinnya keberapa, Bang? Yang kedua. Jenis vaksinnya, Bang? Jenis vaksinnya Sinovac. Puskesmas Tanjung Barat saat ini memprioritaskan vaksinasi bagi warga setempat. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac dan AstraZeneca dengan total 350 kuota per hari. Untuk kuotanya sendiri, Bu?
kuotanya di sini khusus untuk Puskesmas Tanjung Barat kita kuotanya on the spot. Itu untuk vaksin yang kedua itu sebanyak 100. Perharinya 100. Itu beda sama yang AstraZeneca. Pada hari Rabu tercatat setidaknya 36.000 warga telah menerima vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Belasan polisi wanita dari Polres Kendal, Jawa Tengah menyambangi rumah lansia di pelosok desa untuk divaksin dan diberi bantuan. Menggunakan motor trail, poluan Polres Kendal itu menyusuri jalan setapak yang sulit dijangkau kendaraan besar. Dengan menggunakan motor trail, personel Poluan Polres Kendal, Jawa Tengah berangkat dari Polres Kendal menuju Desa Putat Gede, Kecamatan Ngampel, Kendal. Menyusuri jalan kampung yang sempit, Poluan Polres Kendal ini melakukan vaksinasi untuk warga lanjut usia dengan cara dari pintu ke pintu. Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Jadi Poluan ke-73. Kepala Urusan Subbagian Pembinaan Operasi Polres Kendal, Ibda Suwarti menyatakan, vaksinasi warga lansia di pelosok dusun ini untuk membantu lansia yang tak memungkinkan datang ke sentra vaksin. Hari ini bertepatan dengan rangkaian Hari Jadi Poluan ke-73 tahun 2021 ini. Polres Kendal melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan, yaitu salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi door to door, di mana Poluan Polres Kendal melaksanakan patroli dan melaksanakan vaksinasi ke rumah-rumah warga yang tidak bisa berhalangan hadir atau yang butuh bantuan khusus. Selain vaksinasi keliling, Poluan Polres Kendal juga mengadakan kerja bakti sosial dengan pemberian sembako kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Di Desa Putat Gede dari 2.223 warga baru 15% atau sekitar 280 orang yang sudah divaksin COVID-19. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kendal, angka vaksinasi COVID-19 saat ini mencapai 281.910 orang. Jumlah ini diperkirakan baru 25% dari total penduduk Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempercepat herd immunity, vaksinasi massal digelar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. 2 juta dosis per hari menjadi target untuk lepas dari pandemi COVID-19. Kekebalan kelompok menjadi syarat agar masyarakat dapat lepas dari pandemi COVID-19. Kali ini vaksinasi massal digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan Polri untuk mempercepat vaksinasi massal dengan target 2 juta dosis per hari pada September 2021. Vaksinasi massal COVID-19 yang telah digelar ketiga kalinya. Nantinya vaksinasi massal COVID-19 juga digelar di seluruh perguruan tinggi BEM-SI yang ada. Jika kekebalan kelompok dapat dicapai, diharapkan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Karena ke depan seluruh aktivitas kegiatan masyarakat itu salah satu syaratnya memang harus sudah vaksin. Sebagai contoh, saat ini kita terapkan aplikasi ya, Peduli Lindungi yang kemudian ini akan dipasang di seluruh sektor-sektor yang memang di situ akan ada kegiatan aktivitas masyarakat, sehingga mau tidak mau masyarakat harus ikut vaksin sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan aman. Dengan menjalankan protokol kesehatan dan masyarakat telah menerima vaksin COVID-19, maka proses pembelajaran tatap muka dapat digelar tanpa mengakibatkan kenaikan kasus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pelaksanaan vaksinasi dosis kedua di sentra vaksinasi MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta berakhir. Selama 5 hari pelaksanaan vaksinasi, masyarakat sangat antusias dan dimudahkan dalam proses pendaftaran hingga vaksin disuntikan. Di hari terakhir pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sentra vaksinasi MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat, masih ramai dipadati masyarakat. Salah satunya Romi Hermawan yang rela antri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Pelajar sekolah menengah pertama berusia 14 tahun ini harus mendapatkan suntikan vaksin agar dirinya merasa aman saat menjalani proses pembelajaran tatap muka. Biar bisa masuk sekolah, pengen masuk sekolah, bosan di rumah. Ayo vaksin biar kita bisa masuk sekolah lagi. Digelar dengan protokol kesehatan ketat, sentra vaksinasi yang dilaksanakan Kemenparekraf bekerjasama dengan MNC Peduli dan sejumlah pihak ini telah memberikan 5.814 suntikan vaksin kepada masyarakat. Kita cukup apresiasi banget ya pelaksanaan dosis kedua ini. Apresiasi kenapa? Karena kita melihat mulai hari pertama, kedua, ketiga sampai keempat ini mencapai target. Ya, secara total ya. Saya kira tidak perlu ada rasa ketakutan bagi masyarakat yang belum divaksin. Vaksin ini merupakan suatu hal yang penting, yang perlu diikuti oleh setiap masyarakat, sekalipun dia belum terkena COVID. Ini supaya apa? Supaya meningkatkan kekebalan tubuhnya. Program vaksinasi adalah upaya pemerintah mencapai herd immunity dan menanggulangi pandemi COVID-19 yang harus didukung oleh seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Malam.